Baiklah teman-teman, kita akan mulai ke konsep yang paling dasar, itu pengertian apa itu strategi. Nah, mungkin teman-teman itu mengira kalau strategi itu adalah sebuah istilah murni dari dunia bisnis. Tapi ternyata teman-teman salah, karena strategi ini itu tuh adalah sebuah istilah yang diambil dari dunia militer. Dalam dunia militer, strategi itu adalah seni untuk menggerakkan pasukan untuk menentukan tempat, waktu, dan kondisi yang dapat menguntungkan diri sendiri terhadap musuh. Nah, dari analogi itulah yang kita kembangkan di dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, rencana strategi adalah rencana jangka panjang yang disusun dengan mempertimbangkan rencana dan juga tindakan yang bakal diambil oleh si pesaing. Nah, tujuannya itu yaitu agar si perusahaan tetap dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dan juga teman-teman perlu sadari kalau rencana strategis bisnis itu tuh bukanlah sebuah rencana yang statis, tapi dinamis. Karena seiring dengan berjalannya waktu, pesaing itu bakal terus bergerak, dan maka oleh sebab itu si perusahaan itu harus tetap memperkembangkan atau mengembangkan rencana itu agar si perusahaan itu dapat tetap mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Nah, tadi kan kita udah mengetahui itu apa itu pengertian dari manajemen strategik. Nah, kemudian sekarang kita bakal menjelasin tuh Pak Jok, apa sih hubungan dari manajemen strategi ke akuntansi manajemen? Nah, jadi kita balik lagi ke pendapat Strikat tadi, penjelasan dari Strikat. Kalau dia itu nganalogiin kalau si strategi manajemen dan akuntansi manajemen itu sama seperti strategi militer dan intelijen militer, di mana itu tuh si strategi manajemen itu disandingkan dengan strategi militer, dan akuntansi manajemen itu disandingkan dengan si intelijen itu. Analogi ini sangat kuat. Coba kita bayangkan ketika seorang jenderal ingin menyiapkan strategi, tapi intelijennya itu tidak memiliki ataupun tidak memiliki informasi yang kuat terhadap eksternal, tapi mereka hanya mengetahui informasi terkait dengan internal, seperti berapa jumlah pasukan kita, berapa jumlah resource kita, tank, pesawat, segala macam. Nah, itu tuh sama sepertinya. Makanya jadi seorang intelijen yang benar intelijen itu harus memiliki informasi, nggak cuma informasi internal saja, tapi informasi eksternal juga harus dimilikinya, seperti informasi bagaimana bagaimana jumlah pasukan musuh, bagaimana kondisi peperangan, lokasinya, segala macam. Maka dengan itulah si jenderal bisa membuat strategi perang yang efisien. Melanjutkan tentang analogi intelijen tadi, maka si akuntansi manajemen itu tidak boleh hanya berfokus kepada informasi laporan keuangan internal saja, tapi itulah yang menjadi kelemahan dari akuntansi manajemen tradisional, di mana akuntansi manajemen tradisional ini dia hanya mengetahui itu gimana cara untuk melakukan efisiensi pabrik, bagaimana cara untuk menghitung biaya produksi, segala macam. Nah, informasi itu tuh nggak bisa untuk melakukan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena ketika manajemen akuntan manajemen itu untuk menyusun strategi, dia tuh perlu tuh informasi finansial ataupun non finansial terkait tempat lingkungan si perusahaan itu beroperasi. Nah, informasi keuangan yang perlu diketahui tadi dari akuntan manajemen, yang pertama informasi eksternal dari pihak pesaing atau kompetitor. Itu informasi tentang apa aja reaksi-reaksi yang dilakukan dari pesaing ini, apakah dia bakal bertindak sebagai A, bertindak B. Nah, itu perlu diketahui dari si akuntan manajemen. Kemudian juga akuntan manajemen ini perlu mengetahui informasi terkait dengan pelanggan. Jadi si akuntan manajemen ini perlu mengetahui nih tren pasar kayak gimana, apa aja kebutuhan pelanggan ini yang lagi hits itu, apa aja yang diminati oleh pelanggan. Dan kemudian juga akuntan manajemen ini juga perlu mengetahui terkait lingkungan, informasi eksternal terkait lingkungan, seperti gimana aja itu peraturan pemerintah ataupun regulasi pemerintah ataupun kondisi lingkungan sekarang itu seperti apa, sehingga akuntansi manajemennya mengetahui tuh gimana caranya dia akuntansi manajemen bisa mengetahui bisa memberikan informasi untuk si manajer atau membuat manajemen strategi. Nah, tadi kita udah jelasin gimana pengertian, gimana hubungannya, dan juga manajemen eksternal itu ngapain aja. Nah, kita
di sini kita bakal ngasih tahu juga kalau ternyata si perencanaan strategis itu telah ada perkembangan, dimana di fase awal, dimana di zaman dahulu itu tuh di fase-fase awal si perencanaan strategis itu berfokus kepada kondisi internal perusahaan seperti manajemen tradisional tadi. Mereka hanya fokus pada laporan keuangan internal saja, seperti mereka berfokus pada forecasting, budgeting segala macam. Dan pada saat sekarang ini si perusahaan telah berfokus yang awalnya ke internal, dan sekarang mereka berfokus kepada pihak eksternal. Mereka telah berfokus gimana kondisi pasar segala macam. Nah, yang dimana itu dimulai dari tahun 1970-an hingga sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategi. Menurut Gordon, tahun 1978, perusahaan itu tidak hanya membutuhkan informasi internal, tapi juga membutuhkan informasi eksternal dalam pengambilan keputusan strategisnya. Informasi yang dibutuhkan itu meliputi informasi kualitatif non finansial, di mana di dalamnya itu ada isu eksternal seperti tindakan pesaing, perubahan permintaan, perkembangan teknologi, sama peraturan pemerintah. Kemudian juga perusahaan itu membutuhkan informasi kuantitatif, baik finansial maupun non finansial, mengenai isu internal dan eksternal kayak sumber daya, keterampilan, ketersediaan waktu, dan perkiraan permintaan. Pada tahap pelaksanaan strategi, diperlukan informasi yang lebih fokus pada biaya, manfaat, sama profitabilitas dari tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, informasi yang dibutuhkan dalam konteks strategis itu jadi jauh lebih luas dibandingkan akuntansi tradisional yang hanya fokus pada data keuangan dan yang bersifat historis. Nah, kesimpulannya, informasi dari akuntansi manajemen tradisional itu nggak memadai untuk pengambilan keputusan strategis, karena dia tuh nggak menyediakan pandangan menyeluruh terhadap lingkungan eksternal dan masa depan perusahaan. Makanya disitulah dibutuhkan informasi-informasi kualitatif non finansial dan kuantitatif finansial maupun non keuangan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai strategis manajemen accounting perusahaan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai keterbatasan akuntansi manajemen tradisional. Akuntansi manajemen tradisional ini memiliki beberapa keterbatasan utama. Yang pertama, dia tuh berorientasi pada jangka pendek, di mana dia tuh lebih fokus pada laba periode tertentu, misalnya laba per bulan atau laba per tahun. Dia tidak fokus pada laba jangka panjang yang berkelanjutan. Yang kedua, dia tuh bersifat historis dan reaktif, di mana dia lebih menekankan pada pencatatan dan pelaporan masa lalu, bukan pelaporan atau pencatatan di masa depan. Kemudian yang ketiga, dia tuh berfokus pada efisiensi internal, seperti biaya produk dan aktivitas manufaktur, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti pelanggan, pesaing, atau perubahan pasar. Dan kendala yang terakhir itu dia tuh lebih cenderung terprogram dan tidak fleksibel, karena dia tuh digunakan untuk keputusan rutin seperti penyusunan anggaran, bukan untuk pengambilan keputusan strategis yang membutuhkan kreativitas dan analisis masa depan. Di akuntansi manajemen tradisional ini kurang relevan digunakan untuk strategic management accounting, karena dia tuh strategic management accounting itu memerlukan informasi lintas fungsi seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, hingga eksternal perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen tradisional tidak menyediakan informasi tersebut, sehingga tidak bisa digunakan untuk pengambilan strategic management accounting itu sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas perbedaan akuntansi manajemen tradisional dengan akuntansi manajemen strategis. Yang pertama, akuntansi manajemen strategis ini lebih berfokus pada prediksi dan tren masa depan, bukan hanya laporan di masa lalu. Sedangkan kalau akuntansi manajemen tradisional, dia tuh berfokus pada laporan masa lalu. Yang kedua, akuntansi manajemen strategis itu memperhatikan faktor eksternal kayak pelanggan, pesaing, dan pasar global. Sedangkan akuntansi manajemen tradisional, dia tuh lebih memperhatikan faktor internalnya atau diri perusahaan sendiri. Yang ketiga, akuntansi manajemen strategis itu mencakup seluruh aspek bisnis lintas fungsi, bukan hanya akuntansi dan produksi. Sedangkan kalau akuntansi manajemen tradisional, cakupannya itu sempit, dia tidak memperhatikan lintas fungsi tersebut. Kemudian yang keempat, penilaian keberhasilan itu didasarkan pada posisi relatif terhadap pesaing, bukan strategi sekedar target
strategi target internal kalau akuntansi manajemen strategis. Tapi kalau akuntansi manajemen tradisional dia tuh cuman fokus pada kinerja internalnya aja, nggak memperhatikan pesaingnya. Terus yang kelima, akuntansi manajemen strategis itu lebih melihat performa jangka panjang dan keberlanjutan dari strategi yang dibuat. Sedangkan akuntansi manajemen tradisional itu hanya peduli pada periode ketika periode berjalan aja, nggak memperhatikan jangka panjangnya. Terus yang keenam, akuntansi manajemen strategis ini menilai strategi perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Dia tuh lebih kompetitif, sedangkan akuntansi manajemen tradisional dia tidak kompetitif. Terus yang ketujuh, akuntansi manajemen strategis ini tuh mengevaluasi potensi dan peluang strategis baru, bukan hanya aktivitas yang berjalan. Sedangkan akuntansi manajemen tradisional itu hanya menilai aktivitas yang ada di perusahaan itu. Yang ke-8, akuntansi manajemen strategis itu lebih berinisiatif mencari peluang dan mencegah resiko sebelum masalah terjadi. Dia itu lebih proaktif, sedangkan akuntansi manajemen tradisional itu bersifat reaktif. Kemudian yang ke-9, akuntansi manajemen strategis itu bersifat fleksibel dan lebih menyesuaikan dengan perubahan kondisi bisnis. Jadi dia tidak punya program, dia bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, sedangkan akuntansi manajemen tradisional itu lebih terprogram. Terus selanjutnya, akuntansi manajemen strategis itu tuh lebih mempertimbangkan keterkaitan antar aktivitas dan hubungan antar bagian organisasi. Dia tuh selalu memanfaatkan hubungan antara satu divisi dengan divisi lain. Sedangkan kalau akuntansi manajemen tradisional dia tidak melibatkan hubungan seperti itu. Terus kemudian ada akuntansi manajemen strategis itu lebih fleksibel dan terbuka terhadap inovasi dalam sistem ataupun metode pelaporan. Dia tuh tidak ada yang sistem yang mengikat gitu. Sedangkan akuntansi manajemen tradisional itu ada sistem yang mengikat seperti sebelum-sebelumnya gitu. Terus habis itu akuntansi manajemen strategis itu lebih bisa meninggalkan aturan tradisional jika tidak ada tidak relevan dengan bisnis. Dia bisa mengabaikan konvensi gitu, sedangkan akuntansi manajemen tradisional dia tidak bisa mengabaikan konvensi, dia harus terikat dengan aturan. Kemudian akuntansi manajemen strategis ini lebih menilai kinerja tidak hanya pada laba tapi juga dari kepuasan pelanggan, inovasi dan juga efisiensi proses. Dia mengukur semuanya itu dari ukuran keuangan ataupun ukuran non keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen tradisional cuman mengukur kinerja itu dari ukuran keuangannya. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen strategis itu lebih menggunakan estimasi dan proyeksi untuk mendukung perencanaan strategisnya gitu. Karena dia tuh kayak punya perkiraan, sedangkan kalau akuntansi manajemen tradisional dia tuh nggak ada perkiraan, dia tuh angka pastinya tuh ada. Selanjutnya itu membahas tentang komponen-komponen dalam manajemen strategic accounting. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pendekatan utama dalam strategic management accounting. Yang pertama itu informasi tentang pesaing. Nah, pendekatan ini dia menekankan seberapa penting perusahaan tersebut mengenal pesaingnya dengan baik, yang dimana keuntungan perusahaan itu bukan hanya dari efisiensi internal saja, tetapi juga seberapa kuat posisi perusahaan tersebut dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi perusahaan ini dia perlu mengumpulkan beberapa informasi seperti berapa harga yang ditetapkan oleh pesaing, berapa produksi perusahaan tersebut, volume penjualannya, sampai pada tahap mana produk mereka dalam life cycle-nya. Nah, informasi-informasi tersebut dapat dijumpai dari berbagai sumber, misalnya laporan keuangan pesaing, majalah bisnis, berita industri, bahkan dari informasi dari supplier maupun dari pelanggan. Nah, jadi intinya informasi tentang pesaing ini sangat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih strategis. Yang kedua, posisi strategis dan pendekatan akuntansi manajemen. Nah, pada pendekatan ini dia melihat hubungan antara posisi strategi perusahaan dengan sistem akuntansi yang digunakan. Nah, di sini ada dua strategi utama, yaitu diferensiasi produk merupakan membuat produk yang unik dan berbeda dengan pesaingnya. Dan yang kedua ada kepemimpinan biaya atau cost leadership, itu menjual produk dengan harga paling murah karena biaya produksinya paling efisien. Nah, kalau perusahaan itu dia berfokus pada diferensiasi, maka perusahaan tersebut dia akan lebih memperhatikan biaya pemasaran
pemasaran dan kualitas produk. Serta perusahaan tersebut dia biasanya menggunakan alat seperti balance scorecard atau benchmarking. Namun kalau perusahaan dia berfokus pada cost leadership, itu maka pengendali biaya dan efisiensi menjadi hal utama yang diperhatikan, serta menggunakan teknik tradisional seperti budgeting maupun activity based costing. Nah, selain itu menurut Miles and Snow itu membagi strategi perusahaan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada prospektor, itu suka berinovasi dan mencari peluang baru. Yang kedua itu ada defender, itu berfokus pada efisiensi pasar yang stabil. Dan yang ketiga itu ada analyze, itu gabungan dari kedua tipe strategi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada reaktor, itu merupakan tidak punya strategi yang jelas. Nah, intinya tipe strategi perusahaan itu dia sangat mempengaruhi bagaimana akuntansi manajemen akan digunakan. Yang ketiga, perspektif rantai nilai. Nah, rantai nilai di sini berarti semua aktivitas yang dilakukan perusahaan mulai dari bahan baku sampai produk akhirnya sampai ke tangan konsumen. Nah, perusahaan perlu menganalisis semua aktivitas-aktivitas untuk mencari hubungan antar bagian yang bisa meningkatkan efisiensi dan bernilai tambah. Selanjutnya, itu ada analisis pendorong biaya. Nah, di pendekatan ini dia menganalisis apa yang menyebabkan biaya itu muncul atau biasa disebut sebagai cost driver. Nah, di sini ada 2 jenis pendorong biaya. Yang pertama itu ada struktural cost driver, itu seperti skala produksi, teknologi, lokasi pabrik, atau kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua itu ada executional cost driver. Di sini seperti kualitas tenaga kerja, pemanfaatan kapasitas, dan penerapan total quality management. Nah, dengan memahami 2 hal ini, manajer bisa tahu di mana sumber biaya yang paling besar dan bagaimana untuk mengendalikannya. Selanjutnya itu ada analisis keunggulan kompetitif. Nah, di pendekatan ini dia merupakan pengembangan dari rantai nilai. Jadi bukan hanya menganalisis aktivitasnya sendiri, tetapi juga menganalisis rantai nilai milik dari pesaing. Nah, kalau total biaya kita lebih rendah dari pesaing, maka perusahaan kita punya keunggulan biaya, dan kalau keunggulan itu sulit ditiru oleh pesaing, maka perusahaan kita bisa mempertahankannya dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir itu ada informasi berorientasi pasar. Nah, pendekatan terakhir ini dia berfokus pada pasar dan pelanggan. Nah, keunggulan kompetitif sejati itu muncul ketika perusahaan benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan. Contohnya, pelanggan ingin produk yang tahan lama, bergaransi, atau punya layanan purna jual yang baik. Nah, maka perusahaan harus mampu membuat produk dengan kualitas itu tetap efisiensi dengan biayanya. Nah, salah satu alat yang digunakan itu adalah target costing. Nah, caranya itu dengan menentukan terlebih dahulu harga pasarnya, lalu mengurangi dengan laba yang diinginkan, dan sisanya akan menjadi biaya target. Nah, lalu tim desain harus dapat mencari cara agar produk bisa dibuat dengan biaya tersebut. Saya di sini akan menjelaskan terkait dari kritik dan peran akuntan. Yang pertama itu kritik terhadap strategic manajemen accounting. Nah, jadi teman-teman, meskipun strategic manajemen accounting itu diakui sebagai inovasi yang penting dalam dunia akuntansi manajemen, penerapannya itu menimbulkan sejumlah kritik baik dari sisi konseptual maupun dari praktis. Kritik utama dari terhadap sistem strategic manajemen accounting ini selalu berhubungan dengan asumsi strategisnya, fokus informasinya, serta keterlibatan akuntan dalam proses manajerialnya. Yang pertama itu para ahli mengkritik dari strategic management accounting ini terlalu berasumsi bahwa strategi organisasi selalu merupakan hasil dari proses perencanaan formal dan rasional. Dalam kenyataannya tidak, strategi itu seringkali bersifat emergen, muncul secara bertahap dari pengalaman dan strategi adaptasi organisasi terhadap lingkungan eksternal yang berubah. Oleh karena itu, pendekatan dari strategic management accounting ini terlalu mengandalkan sistem analitis dan data kuantitatif, itu seringkali tidak fleksibel menghadapi situasi bisnis yang dinamis dan tidak pasti. Strategic management accounting ini dinilai terlalu fokus pada perencanaan strategis yang ideal dan kurang memperhatikan dari dinamika nyata yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, beberapa peneliti mengkritik dari strategic management accounting ini terlalu menitik beratkan pada analisis pesaing sebagai pusat perhatian informasi strategisnya. Walaupun pemahaman terhadap
posisi pesaing sangat penting. Pendekatan ini dianggap terlalu sempit karena mengabaikan faktor-faktor lain yang juga penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif, seperti inovasi, hubungan dengan pelanggan, serta kolaborasi dengan pemasok dan mitra bisnis. Dalam banyak industri modern pun, keunggulan bersaing tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melawan pesaing, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan untuk membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, misalnya seperti supply chain, integration, dan strategic alliance. Kemudian yang ketiga itu mengenai implementasi dari strategic management accounting itu, dalam praktik nyatanya itu masih sangat terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi itu masih menggunakan sistem akuntansi tradisional yang berfokus pada pengendalian biaya dan pelaporan internal, bukan pada penyediaan informasi eksternal dan jangka panjang seperti yang ditekankan oleh strategic management accounting. Nah, yang keempat itu kritik lainnya itu adalah ketidakjelasan dari definisi dan cakupan dari strategic management accounting ini. Karena pada saat itu belum ada kesepakatan universal mengenai apa yang sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup strategic management accounting ini. Ada yang menekankan analisis pesaing, ada juga yang menyoroti rantai nilai, sementara yang lain itu mengaitkannya dengan pengukuran kinerja strategis dan penggerak biaya. Akibatnya, praktik di lapangan itu menjadi tidak seragam dan sulit dievaluasi secara konsisten. Yang kelima, strategik dari manajemen accounting ini juga dikritik karena tantangan dalam pengumpulan data eksternalnya, informasi tentang biaya pesaing, serta perilaku pelanggan atau kondisi pasar seringkali sulit diperoleh dengan cara yang etis dan legal. Selain itu, data semacam ini juga cepat berubah, tidak terstruktur, dan memerlukan interpretasi kontekstual yang tinggi. Hal ini membuat dari penerapan strategic management accounting ini menjadi mahal dan memerlukan sumber daya manusia dengan kompetensi analisis strategis yang kuat yang tidak semua organisasi miliki. Nah, selanjutnya itu mengenai peran akuntan dalam konteks strategic management accounting. Nah, jadi meskipun menghadapi banyak kritik, strategic management accounting itu membuka ruang yang luas bagi akuntan untuk memperluas peran mereka dari sekedar pendapat keuangan menjadi mitra strategis manajemen gitu. Dalam kerangka strategic management accounting ini, akuntan itu dituntut untuk berperan lebih aktif dalam mendukung proses pengambilan keputusannya dengan menyediakan informasi yang relevan dan juga berorientasi ke masa depan. Yang pertama itu akuntan sebagai penyedia informasi strategis. Akuntan itu kan memiliki kompetensi yang kuat dalam menganalisis data finansial dan biaya. Nah, jadi dalam konteks strategic management accounting ini, mereka diharapkan mampu mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan, baik secara internal maupun eksternal, untuk membantu manajemen memahami posisi kompetitif dari perusahaan. Dan kemudian yang kedua, akuntan itu sebagai mitra strategis manajemen. Dalam perusahaan modern, akuntan diharapkan menjadi bagian dari tim manajemen, lintas fungsi yang merancang dan mengevaluasi strategi bisnis. Dan kemudian yang ketiga, akuntan itu juga sebagai penghubung informasi keuangan dan non-keuangannya. Keputusan strategis kan tidak hanya didasarkan pada informasi finansial seperti laba, biaya, atau arus kas, tetapi juga pada indikator non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, kemudian kualitas produk, dan juga inovasi serta reputasi dari merek. Akuntan harus mampu mengintegrasikan kedua jenis data ini agar manajemen dapat melihat gambaran menyeluruh tentang kinerja dari organisasi. Kemudian yang keempat, akuntan itu sebagai pencipta nilai dan pendorong dari efisiensi. Dalam strategic management accounting inilah akuntan itu diharapkan menjadi penggerak efisiensi dan inovasi. Dengan memahami konsep value chain and cost driver, itu akuntan harus dapat membantu manajemen mengidentifikasikan aktivitas yang menciptakan nilai serta aktivitas yang tidak menambah nilai. Melalui analisis biaya strategis inilah akuntan dapat memberikan saran bagaimana menurunkan biaya tanpa mengurangi nilai bagi pelanggan, atau bagaimana memanfaatkan teknologi dan hubungan pemasok untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian yang terakhir, akuntan sebagai penjaga etika dan transparansi. Karena strategic management accounting ini banyak melibatkan informasi eksternal dan sensitif, akuntan itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk etika untuk menjaga keakuratan legalitas data. Akuntan harus memastikan bahwa informasi tentang pesaing dan data pasar itu diperoleh dengan cara yang benar serta digunakan secara bertanggung jawab.